Dan yang kedua, jauhkan umat Islam dari ini. Di tangan Ketua Parlemen Belanda ada Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Kenapa dua ini kemudian disebut oleh mereka yang dilanda Islamofobia? Pertama, Universitas Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia adalah presentasi dari dunia pendidikan Islam. Artinya apa? Ketika Islam ingin dikuasai oleh dunia barat, oleh mereka yang benci terhadap Islam, maka usaha yang paling pertama yang bisa dilakukan untuk mempermudah segala aktivitas untuk menyeroboti nilai-nilai Islam adalah dengan menjauhkan umat Islam dari paradigma pendidikan Islam. Maka ketika pendidikan Islam tidak bisa memberi yang terbaik bagi kemajuan Islam, maka akan terjadi dekadensi moral, akan terjadi kemerosotan dalam segala dimensi kehidupan. Hari ini kita berada di Hamalatul Quran, merupakan salah satu presentasi dari kuatnya pendidikan Islam masa kini. Kalau hari ini kita mewisuda tidak kurang dari 300 hafidh dan hafidhah, maka ke depan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, mereka akan menjadi pendakwah Islam yang kuat. Ucapkan amin. Mereka adalah para tuan guru dalam ukuran cilik. Mereka menghafal Quran 10 juz, 20 juz, 30 juz. Merupakan prestasi perolehan yang tiada tara nilainya. Berbahagialah Bapak Ibu yang menjadi wali santri dari ananda-ananda yang hari ini di wisuda, berada di pendidikan Islam yang insya Allah lahir batinnya akan ditempa sedemikian rupa agar menjadi umat Islam ke depannya yang kuat. Amin. Karena hari ini kita menyaksikan betapa banyak pemuda-pemuda Islam, generasi-generasi Islam yang diharapkan ke depan menjadi kuat. Lahir batin mereka keropos, jauh dari nilai-nilai moral, terlepas dari nilai-nilai agama. Maka hari ini merupakan keputusan yang terbaik dari Bapak Ibu, dan sekarang terbukti anak-anak kita insya Allah menjadi generasi yang kuat masa depan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan pernah kita meninggalkan generasi yang lemah agamanya, lemah moralnya, lemah badannya, lemah ekonominya, lemah sosialnya. Tapi insya Allah dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang Qurani, insya Allah akan muncul generasi-generasi yang akan menjadi generasi li'izzal islami wal muslimin. Amin. Bapak Ibu, Al-Quran yang ada di tangan saya harus menjadi pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sejatinya mencintai Al-Quran ini? Sejauh mana cinta kita terhadap Al-Quran? Masing-masing kita menerima wahyu Al-Quran ini dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Al-Quran ini tiba kepada kita? 1443 tahun yang lalu, jauh jarak Rasulullah dengan kita. Tapi bersyukur Al-Quran ada pada diri kita. Mekah Al-Mukarramah, Lombok, 10 jam, 11 jam perjalanan, jauh jaraknya dengan kita. Al-Quran sampai kepada kita.
lewat mana dan lewat siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran ini, hadirin yang berbahagia, dengan hati, bukan telinga, bukan penglihatan, bukan suara, hati. Inna Jibril alaihi salam nafakha fi rawati, kata Rasulullah SAW. Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam hatiku. Setiap wahyu yang turun kepada beliau terima dengan hati. Hati yang menerima bahagia, hati yang terbebani, hati yang menerima segala asa. Hati. Maka orang yang mendengar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu akan berbekas dalam jiwanya, lahir dan batinnya, kalau Al-Quran diterima dengan hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Quran akan memberi manfaat jika Al-Quran dibaca dan didengarkan, kemudian diterima dengan hati dan suci, ikhlas dan murni. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkan, bukan tidak sengaja mendengar, dengarkan. Rasulullah SAW sabdakan untuk kita, man istama'a ilal Qur'an tudha'af lahu thawab, wa man qara'al Qur'an banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang mendengarkan Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Siapa yang membaca Al-Quran, Allah bangunkan mahligai di surga. Amin. Amin. Maka saat Rasulullah SAW menerima Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, seringkali Rasulullah pingsan, berat, peluh beliau bercucuran. Beliau kadang-kadang tidak sadar karena beratnya Al-Quran diterima oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai kata Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung-gunung yang kokoh, maka pasti engkau lihat gunung itu akan menunduk, gunung itu akan lebur, hancur, karena besarnya keagungan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur kita mampu membaca Al-Quran. Bersyukur kembali anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran kalau bukan karena karunia Allah, tidak ada orang di muka bumi ini yang mampu membaca Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk menjadi zikir. Apakah ada di antara kalian yang ingat? Para ulama mengatakan Al-Quran yang notabene wahyu Allah, kalamullah, tidak mungkin kemudian kita akan menyamai Allah dengan kalamnya, mengucap kalamnya Allah. Maka tidak terjadi apa yang kita lakukan dari membaca Al-Quran kecuali karena rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini turun dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diterima oleh para sahabat terus menerus sampai generasi saat ini dengan dua jalan, Bapak Ibu. Ada namanya maktuban, ada mantuqan. Mantuqan dari segi as-sauti, an-nutqus sauti, an-naqlus sauti, dari segi bacaan. Begitu Al-Quran turun, Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat. Sahabat yang menjadi penulis Al-Quran ini tidak kurang dari 54 orang sahabat yang terkenal ahli di dalam menulis. Maka siapa yang ada pada saat itu di sekeliling Rasulullah SAW, maka itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat diberitahu tadi baru saja turun Al-Quran, ya.
Jadi penulisannya langsung faurian, langsung tidak ada jarak dari turunnya Al-Quran dengan penulisan wahyu Al-Quran ini. Dipanggil para sahabat, tadi turun Al-Quran, tolong dengarkan. Maka Rasulullah pun membaca Al-Quran, para sahabat punya mendengar. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membaca. Sekarang tolong baca satu persatu, para sahabat didengarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah sebut dengan talaqi, satu persatu. Kalau tidak ada satupun yang salah dari mereka para sahabat, maka Rasulullah kemudian memerintahkan, sekarang tolong ditulis. Wa yumli lana, kata Zaid bin Sabit. Beliau mengimlakkan para sahabat. Begitu mereka menulis, para sahabat diperintah lagi oleh Rasulullah, tolong sekarang baca dari tulisan. Begitu para sahabat membaca tulisan ini, kalau ada salah diperbaiki oleh Rasulullah. Tolong perbaiki. Salah baca berarti salah tulis, diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah tidak ada salah tulisan, tidak ada salah bacaan, maka barulah, kata Zaid bin Sabit, summa akhruju bihi ilan nas, barulah Al-Quran ini kami sebarkan, kami ajarkan kepada orang lain.